Pencakar menangis melihat hasil CPNS Papua Tengah. Pemirsa, pencari kerja kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah atau DPRPT Senin pada 10 Februari 2025 lalu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, di mana salah satu peserta aksi, Nelda, mengatakan dirinya berdiri di tempat aksi bukan untuk dirinya sendiri. Kemarin setelah hasil keluar, adik-adiknya melihat data yang terjadi di lapangan, mereka menangis. Ia menegaskan Papua Tengah ini hadir untuk siapa? Untuk 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kalau bisa, penerimaan CPNS berikutnya dikhususkan untuk anak asli Papua atau OAP. Mereka mengaku anak-anak perintis mulai dari pegunungan pesisir sampai dengan kepulauan. Yang menjadi persoalan di sini adalah kenapa kuota 80%? Kalau ditotalkan 760 orang asli Papua harus masuk di situ. Kenapa yang dijawab tidak sampai 760? Itu pertanyaan yang terbesar dan Kepala BKD harus jawab itu sekarang. Tidak bisa mengulur-ngulur. Kami punya hak. Kami juga tuntut hari ini. Kenapa BKD bisa tuntut? Kami ikut semua aturan. Kami ikut. Sekarang kami minta siapkan data supaya kami juga punya data pembanding nih. Kami kasih untuk dia. Karena kami temukan di dalam 80% jatah OAP ada 28 nama. Ada 28 nama yang kami temukan. Itu tidak sesuai dengan 80% yang Bapak dong sebutkan untuk kami anak-anak Papua. Kami punya data ada. Dan sekarang Kepala BKD harus mempertanggungjawabkan apakah benar ini anak-anak Papua ataukah tidak. Kami mengaku kami siap. Kalau misalnya itu Depu Bapak Papua, Depu Mawa pendatang, kami tidak mungkin menyangkal itu keturunan Bapak Pumarga. Kami tetap mengatakan bahwa dia anak Papua. Ketua sementara DPRPT Maximus Takimai di kesempatan yang sama mengatakan kepada masa aksi, DPR ada fungsinya dari rakyat untuk rakyat dan siap menerima aspirasi. 3 fungsi diantaranya legislasi, anggaran, dan pengawasan. Aspirasi yang dari tahun lalu dan sampai pada hari ini sudah berlangsung 3 kali. Dirinya mengatakan sudah menyampaikan kepada Menpan RB dan apa yang dibicarakan itulah yang disampaikan di sana dikarenakan keputusan ada di Jakarta. Setelah dari Menpan RB, beberapa aspirasi sudah disampaikan. 950 yang waktu itu DPRPT meminta, tetapi Menpan RB menyampaikan untuk penerimaan CPNS tahun ini atau tahun 2024 sudah ditutup. Lalu DPRPT meminta juga untuk pengangkatan di tahun 2025, DPRPT menunggu hasil pengumuman tersebut di bawah Presiden. Selanjutnya kembali kepada Undang-Undang Otonomi Khusus yaitu 80/20 itu yang disampaikan oleh pusat. Namun kalau 100% harus merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Otonomi Khusus. Dirinya menerima aspirasi dari DPRPT akan mengecek kemudian apa yang sudah benar sesuai dengan undang-undang yang sudah dijalani oleh eksekutif atau tidak nanti akan dikembalikan ke DPRPT. BPKSDM dengan datanya datang, tidak perlu 80%-nya, nilainya kalau 760 itu tidak perlu satu-satu. Yang hanya teman-teman temukan nama-nama yang kita curigai itu teman-teman non-UAP, itu datanya kasih tunjuk. Kita lihat sama-sama. Dia mamanya orang Papua, bapaknya pendatang, berarti tetap dia orang Papua. Bapaknya pendatang, mamanya orang Papua, berarti dia tetap kategori Papua. Itu kita sama-sama lihat. Jadi tidak hanya kami anggota dewan, tapi juga teman-teman pencakar, perwakilan beberapa yang punya data-data itu sama. Kita masuk ke dalam, kita duduk sama-sama dan kita selesaikan masalah yang ada.